DPRD Kabupaten Banyuwangi menggelar rapat dengar pendapat atau hearing sebagai tindak lanjut surat masuk dari salah satu parpol peserta pemilu tahun 2024 atas pencopotan atribut partai saat kedatangan bakal calon presidennya ke Banyuwangi oleh Satpol PP. Rapat dengar pendapat yang digelar di ruang rapat khusus kantor DPRD Banyuwangi dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Ali Mahrus, diikuti anggota Dewan Lintas Fraksi dengan menghadirkan jajaran Komisioner KPU, Bawaslu, dan Kepala Satpol PP Wawan Yahmadi, serta Sekretaris Partai Nasdem Zamroni. Mahrus menyampaikan dalam rapat, perwakilan Partai Nasdem mengadu tidak adanya keadilan atas penertiban ratusan atribut partainya di momen penyambutan kedatangan bakal calon presidennya ke Banyuwangi. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini menjelaskan jika mengacu pada peraturan daerah maupun peraturan bupati tentang penyelenggaraan reklame, pemasangan reklame, atribut partai, banner dan lainnya dilarang dipasang dengan menggunakan paku di pohon, bahkan juga di tiang listrik. Nah, cuman ini karena saat ini tahapannya adalah tahapan sosialisasi dan pendidikan politik, maka partai politik boleh untuk memasang atribut-atribut partainya seperti logo partai dan nomor urut partai, itu saja. Karena sampai detik ini kan masih belum tahapan kampanye. Sementara yang hari ini dialami oleh partai teman-teman Nasdem itu dengan narasi yang tadi disampaikan, ada pencopotan tanpa ada koordinasi lebih awal. Di Perda pun juga diatur bagaimana mekanisme penertiban itu harus ada pemberitahuan lebih awal. Apakah mau dicopot sendiri atau dicopot oleh Satpol PP. Termasuk berapa waktunya, 3 kali 24 jam. Begitu. Jadi intinya ya sama-sama mengingatkan semua pihak agar semuanya tertib taat aturan. Karena kita dalam berdemokrasi, dalam bernegara semuanya ada aturan main dan itu adalah undang-undang. Kalau urusan pemilu ini kan undang-undangnya lex spesialis. Sementara yang di Perda itu kan lex generalis. Jadi intinya itu. Ya kita sudah mengurai mana yang salah, mana yang kemudian sesuai ketentuan aturan. Jadi nanti ada resume yang tadi diminta oleh Partai Nasdem melalui sekjennya, yang nanti akan kita sampaikan. Kalaupun toh ini dirasa ada hal-hal pelanggaran lain, silakan Partai Nasdem bisa ambil upaya jarang lain. Ini kan upaya melalui hearing ini duduk bersama, mencari solusi. Kalau disinyalir ada pelanggaran yang sifatnya itu pidana dan seterusnya, silakan ambil jalur upaya hukum yang lain. Begitu. Ditegaskan oleh Mahrus bahwa pada intinya rapat dengar pendapat ini mengingatkan semua pihak agar tertib dan taat peraturan karena dalam berdemokrasi di semua negara pasti ada aturan main, yakni undang-undang. Sementara itu, Kepala Satpol PP Banyuwangi, Wawan Yahmadi, menyampaikan ucapan terima kasih telah mendapatkan masukan dari rapat dengar pendapat yang digelar DPRD Banyuwangi terkait dengan persoalan penertiban atribut parpol yang dinilai menyalahi aturan ketentuan. Pertama, kami terima kasih telah diberi masukan menjadi penyempurnaan bagi kami. Tetapi kami tetap sesuai dengan yang telah disampaikan oleh KPU, oleh Panwaslu, bahwa penegakan itu sesuai dengan norma dan itu diatur oleh mereka. Dan yang ketiga, harapan kami koordinasi konsolidasi termasuk di tingkat lapangan juga berjalan sehingga meminimalkan miskomunikasi. Dan prinsip Satpol PP tidak ada tebang pilih. Saya kira itu aja. Dia terkait dengan masalah perdanya yang dipakai itu. Gimana? Perda dan Perpu kan jelas. Itu nomor berapa? Monggo nyenan baca di Perda dan di Perpu di situ jelas, termasuk yang dipaku jelas dan sebagainya. Yang jelas konteks ini bagaimana kalau kita ini persib, kita ini paling pinter untuk menyalahkan orang. Monggo dipelajari kemudian ketika kita diskusi bareng. Karena bagaimanapun kami ini hanya penegakan, kami ditugas untuk menegakkan. Namun demikian, pihaknya akan tetap melakukan penegakan sesuai arahan Bawaslu, KPU, dan stakeholder lainnya dengan mengedepankan norma yang telah diatur dalam undang-undang melalui langkah-langkah komunikasi dan koordinasi sehingga dapat meminimalisir adanya miskomunikasi. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Adi Tama, Nasional TV melaporkan.